Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen yang saya hormati, bahwasanya tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas praktikum yang ada di tutorial online Universitas Terbuka. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Baiat Nur Aulia dari Prodi Sistem Informasi asal UPBJJ Semarang. Berkaitan dengan materi yang ada di modul jaringan komputer, yaitu tentang implementasi TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yang mana sesuai dengan panduan praktikum yang telah disediakan. Jadi di sini saya akan melakukan sebuah praktikum, yaitu dengan menggunakan CMD. Setelah itu menjelaskan tentang perintah-perintah pada TCP atau IP. Kemudian mempraktekkan perintah TCP atau IP. Jadi langkah awal dalam tahapan praktikum yaitu tahap persiapan. Mempersiapkan aplikasi yang akan kita gunakan, yaitu aplikasi CMD atau Command Prompt. Definisi dari CMD adalah Command Line Interface atau CLI yang mana dimiliki oleh Microsoft Windows. Jadi sebelum saya menampilkan aplikasi CMD, ada beberapa perintah dasar pada jaringan komputer, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada CD, yaitu perintah yang berfungsi untuk pindah-pindah direktori. Kemudian yang kedua ada CLS, yaitu singkatan dari Clear Screen, perintah untuk membersihkan tulisan yang ada pada layar komputer dan hanya bisa digunakan untuk satu file saja dan hanya untuk file text. Selanjutnya ada CLS dengan kode garis miring tanda tanya, yaitu file bantuan dasar yang lebih kompleks untuk perintah CLS, yaitu berupa pemberitahuan CLS bahwa membersihkan layar. Kemudian selanjutnya ada yang keempat ada dir dengan kode garis miring tanda tanya, yaitu file bantuan untuk perintah direktori dan lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya. Jadi ini kita sudah masuk ke aplikasi CMD, ya. Yaitu menggunakan administrator, akses administrator. Jadi CMD ini harus diaktifkan dulu, ya, akses administratornya. Bisa dilihat dari bagian title bar atau jendela CMD. Nah, setelah itu kita praktekkan, ya, perintah-perintah dasar yang tadi kita praktekkan ke dalam aplikasi CMD. Ya, yang pertama itu CD. Nah, kita tulis CD, enter. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian yang kedua ada CLS. Ya, ketika kita mengetik CLS, enter. Nah, ini berfungsi sebagai clear screen. Kemudian selanjutnya ada CLS kode garis miring tanda tanya, enter. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian yang keempat ada dir. Nah, nanti kita CLS dulu, hapus dulu. Keempat ada dir, enter. Nah, untuk perintah dir ini tampilannya seperti ini, karena dir ini mempunyai lebih banyak konten, salah satu file bantuan untuk direktori dengan memiliki lebih banyak konten, seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada perintah ipconfig garis miring release. Nah, kita tulis ipconfig kasih garis miring release.
kita enter, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, karena IP configuration release ini menggunakan koneksi jaringan ya, dimana untuk mereset semua settingan IP address. Nah, dijalankan dengan koneksi, koneksi jaringan. Jadi ini tampilan dari IP configuration release. Setelah itu ada yang kelima, ada IP config renew. Nah, sebelumnya kita clear screen dulu. Enter. Kita tulis IP config spasi garis miring renew. Enter. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, di mana perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan. Nah, ini juga digunakan koneksi jaringan internet ya, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik. Nah, ini connection specific DNS. Ini adalah tampilan dari IP configuration renew. Selanjutnya yang keenam ada IP config display DNS. Seperti biasa kita clear screen dulu. Enter. Kita tulis IP config spasi, jangan lupa garis miring ya, display DNS. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, akan menghasilkan output. Nah, digunakan untuk menampilkan domain name system DNS, menampilkan DNS termasuk localhost koneksi. Ini nama DNS dan juga localhost koneksi ya, ini tampilan dari IP configuration display DNS. Selanjutnya yang ke-7 itu ada IP config plus DNS. Nah, kita clear screen dulu. Enter. Kita tulis IP config spasi, jangan lupa garis miring plus DNS. Nah, ini terus kemudian kita enter, akan menghasilkan output seperti ini. Nah, digunakan untuk mereset DNS search. Yang ke-8 itu ada IP config register DNS. Biasa kita clear screen dulu. Kita tulis config spasi, jangan lupa garis miring register DNS. Kemudian kita enter, akan muncul seperti ini. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Jadi itulah contoh dan jenis-jenis penggunaan IP configuration. Selanjutnya kita akan menggunakan ping. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah ping, di mana ping merupakan akronim dari paket internet copper, sebuah perangkat dalam Windows yang digunakan untuk mengecek koneksi di sebuah komputer yang saling terhubung satu sama lain dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP dalam IP address. Untuk perintah atau fitur ping ini harus memiliki koneksi internet ya. Yang pertama itu ada jenis 1 ping spasi garis miring tanda tanya. Kita tulis ping spasi garis miring tanda tanya. Akan muncul perintah atau output. Nah, kita enter. Ini output dari ping dengan kode garis miring tanda tanya. Untuk menampilkan berkas bantuan dari perintah ping atau paket internet
copper. Ini. Kemudian yang kedua ada ping komputer localhost. Ping komputer localhost dan komputer lainnya. Kita clear screen dulu. Clear screen. Kita tulis ping komputer localhost dan komputer lainnya pada jaringan. Yang pertama ada tipe the command ping localhost. Kemudian ada tipe the command ping loopback. Yang ketiga ada tipe the command ping 127.0.0.1. Dua perintah pertama pada dasarnya sama, namun pada saat yang ketiga itu hasilnya tidak mencakup semua informasi resolusi nama. Nah, ini adalah cara terbaik untuk menggunakan ping localhost ketika pengujian IP F4. Nah, contoh ya, kita ketik ping dulu. Contoh kita ketik ping IP address, misalnya ping kemudian 10.254.252. Nah, kita enter. Kita ketik dulu. Enter. Nah, ini dengan data 32 bits. Jadi seperti ini tampilan dari ping komputer localhost. Seperti ini tampilannya. Kemudian yang ketiga itu ada perintah ping pada sebuah komputer dengan mengirimkan paket berukuran besar. Kita hapus dulu CLS. Itu min1 1500. Nah, IP address-nya min1 sampai 1500. Kita praktekkan ping. Kemudian min1 spasi 1500. Kemudian kita tulis IP address-nya ya, 10 titik 254 titik 254 titik 1 titik. Nah, ini kemudian kita enter. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Di mana IP address itu ukuran paket menghasilkan dari perintah ping, menghasilkan gambar yang sama dengan ping pada umumnya. Kemudian perintah ini digunakan untuk mensimulasikan lalu lintas jaringan yang digunakan. Selanjutnya kita akan menampilkan perintah netstat. Nah, perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Jadi netstat ini memerlukan jaringan komputer ya. Kemudian ini adalah beberapa output dari netstat, yaitu proto, local address, origin address, dan stats. Kemudian untuk parameter yang bisa kita gunakan untuk perintah netstat, itu ada, kita tulis dengan netstat spasi min a. Jika kita enter akan menampilkan, nah,
aktif koneksi. Nah, menampilkan semua koneksi, baik listening maupun yang tidak. Listening itu siap untuk melakukan koneksi. Nah, selanjutnya, ketika kita menuliskan netstat min e, coba kita clear dulu, clear screen. Kita tulis lagi netstat spasi min e, kita enter. Nah, akan menampilkan statistik paket yang dikirim dan yang diterima. Kemudian selanjutnya yaitu perintah netstat min n. Kita clear dulu. Kita tulis netstat spasi min n. Ketika kita enter akan menghasilkan output. Nah, di sini berupa menampilkan alamat dan port dalam bentuk numerik. Lalu selanjutnya perintah netstat min o. Biasa kita clear screen dulu. Kita tulis lagi netstat spasi min o. Kita enter. Akan menampilkan PID. Nah, ini akan menampilkan PID atau proses ID untuk setiap koneksi. Kemudian selanjutnya ada perintah netstat min s. Nah, netstat min s. Kita clear dulu. Tulis lagi netstat spasi min s. Kita enter. Nah, di sini menampilkan statistik per protokol. Nah, ini per protokol. Akan ditampilkan statistik per protokol. Kemudian perintah selanjutnya yaitu netstat min r. Kita hapus dulu, kita clear screen. CLS. Tulis lagi netstat spasi min r. Ketika enter, nah, menghasilkan output untuk menampilkan routing table. Nah, ini routing table. Lalu selanjutnya itu ada perintah netstat min p. Biasa clear screen dulu. Tulis lagi netstat spasi min p. Ketika di enter menampilkan sebuah statistiknya berdasarkan protokol tertentu. Jadi itulah perintah netstat. Lalu selanjutnya ada perintah tracer. Nah, kita clear screen dulu. Untuk selanjutnya yaitu perintah tracer. Perintah tracer ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Nah, di sini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP, yaitu request ke tujuan. Nah, sebagai contoh, saya akan melakukan tracer pada sebuah koneksi internet ya. Dengan saya mengecek koneksi internet, yaitu kita tulis tracer spasi 8.8.8.8 4 kali ya. Kemudian kita enter. Nah, di sini menghasilkan output. Nah, output di mana koneksi internet kita tertulis di sini. Dengan melakukan tracer, kita akan mendapatkan informasi mengenai lokasi router, tipe dan kapasitas interface, terus kemudian tipe dan fungsi router, batas-batas network yang dilalui, dan berdasarkan DNS interface yang dilalui. Jadi inilah hasil dari tracer. Contoh tracer yang saya jalankan. Nah, di sini akan muncul pesan seperti tanda bintang ini. Seperti tanda bintang atau pesan request timeout.
Nah, di sini kenapa ada tanda bintang? Nah, karena disitulah masalah yang terjadi pada koneksi internet. Nah, ini adalah masalah yang terjadi yang terjadi di jaringan koneksi internet. Nah, tanda ini namanya pesan request timeout. Nah, kemudian selanjutnya yaitu perintah piping. Kita CLS dulu ke clear screen, kita enter. Nah, selanjutnya itu ada piping. Nah, saya mencontohkan piping yang ini menghasilkan output. Nah, di mana piping ini digunakan untuk mengukur network latency. Nah, ini dibutuhkan adanya koneksi jaringan internet ya. Sistem kerja dari piping ini gabungan antara ping dan juga tracer. Nah, ini saya menggunakan piping minha, di mana menentukan jumlah hop maksimum. Nah, jumlah hop maksimum ini untuk proses pelacakan tujuan. Ini adalah output dari piping, contoh output dari piping. Selanjutnya yaitu ada NS lookup. Nah, kita clear screen dulu. Oke. Nah, di sini selanjutnya itu ada perintah NS lookup. Nah, ini saya membuat contoh yaitu dengan nama google.com, di mana perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan juga alamat IP yang sesuai, sehingga digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Nah, ini adalah contoh output yang dihasilkan dari NS lookup, yaitu dengan nama google.com. Kemudian selanjutnya ada analisis dan konfigurasi TCP atau IP dengan nets dan route. Sebelumnya kita clear screen dulu. Biasa kita tulis clear screen, baru kita enter. Selanjutnya perintah nets ya. Perintah nets ini kita tuliskan perintah nets. Kita pakai kode garis miring tanda tanya. Kemudian kita enter. Nah, akan menampilkan output di mana nets ini berupa perintah yang menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Sini kita bisa mengatur jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, dan masih banyak lainnya. Ini adalah contoh tampilan dari nets ya. Menampilkan konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Nah, kemudian selanjutnya ada perintah route. Ini sebelum kita ke perintah route, kita harus clear screen dulu, CLS, kemudian kita enter. Nah, route ini digunakan untuk menambah, membuang, maupun menukar perintah routing table dalam sebuah host. Penggunaan route, nah ini contoh penggunaan route. Kita buat route. Kita menggunakan perintah route untuk menambah ya. Untuk menambah route add. Kita tambah 192.168.1.0. Kemudian ada lagi dengan menambahkan huruf mask 255.255
sampai 3 kali, kemudian 0.10.254 254.254.112, kemudian kita enter. Nah, sini ada tampilan untuk menambah perintah routing. Nah, ini contoh tampilan route. Nah, untuk menambah perintah routing. Kemudian ketika kita ingin mendapatkan perintah sewaktu routing table, kita harus mengetik perintah route print. Kemudian kita enter. Nah, ini contoh dari output yang dihasilkan dari route print untuk mendapatkan perintah sewaktu routing table. Ini dari mulai nih. Nah, ini routing table. Nih. Ini ada interface list, kemudian ini route table-nya. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya ada yang terakhir itu ada net. Ada perintah net. Nah, sebaiknya kita hapus dulu, kita clear screen dulu. Nah, di sini kita akan menulis perintah net. Perintah net ini tampilan seperti ketika kita mengetik perintah net ya. Kita akan melihat opsi seperti tampilan, pengguna, sesi, mulai dan berhenti ya. Ada beberapa perintah net, beberapa jenis perintah net. Nah, kita gunakan contoh net time. Kita gunakan contoh net time. Net time. Kita enter. Di sini perintah net time ini digunakan untuk menyinkronkan waktu ke komputer lain dengan ke komputer lain atau server waktu. Ya. Di sini ada ini contoh dari output net ya. Kemudian ada net view. Untuk kita tulis net view. Kita enter. Tunggu sebentar. Perintah net view ini digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Nah, ini contoh dari hasil output ya, dari net view. Jadi itulah jenis atau perintah yang ada di CMD Command Prompt yang sesuai dengan materi praktik pada tugas 2 tentang implementasi TCP atau IP. Jadi sekian penjelasan tentang implementasi TCP atau IP. Jika ada kesalahannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.